Princess Elizabeth! Very much for bothering. Halo teman-teman, apa kabar? Di video kali ini, admin mau nyeritain film yang berjudul A Royal Night Out. Film ini menceritakan tentang kisah Putri Elizabeth yang jatuh hati pada seorang pria sebelum dia naik tahta menjadi Ratu Inggris. Oh ya, sebelum kita lanjut ke filmnya, admin mau kasih tahu dulu ya, kalau admin nggak tahu apakah film ini dibuat berdasarkan kisah nyata atau enggak. Jadi admin cuma mau ceritain filmnya aja, tanpa mengetahui sejarah asli dari Putri Elizabeth waktu masih muda. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah Putri Elizabeth ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini dimulai pada tanggal 8 Mei 1945, di mana negara Inggris sedang bersukacita atas kemenangan mereka setelah berperang melawan Jerman. Jadi hari itu dikenal dengan sebutan Victory in Europe atau VID. Pada hari itu banyak rakyat Inggris yang mengadakan pesta, atau ada juga yang berkumpul di depan istana Buckingham untuk merayakannya. Putri Elizabeth dan adiknya yang bernama Putri Margaret lalu ingin meminta izin kepada ayah dan ibu mereka untuk merayakan kemenangan ini bersama orang-orang di luar istana. Sayangnya Raja dan Ratu nggak mau memberikan izin, karena sebagai keluarga kerajaan, mereka banyak jadwal penting yang harus dikerjakan. Yes, Mummy. Setelah berbicara dengan orang tuanya, Lizzie dan Maggie kemudian mendapat majalah yang menuliskan tentang sebuah klub yang bernama Curzon. Menurut majalah, tempat itu merupakan klub terbaik di kota London yang akan dihadiri oleh banyak orang untuk menari dan bersenang-senang. Selain tempat itu, Maggie juga ingin mengunjungi tempat bernama Chelsea Barak, di mana para prajurit dan atasannya akan mengadakan pesta yang meriah. Kebetulan Maggie mengetahui password untuk masuk ke pesta itu, dan memberitahu kalau nggak semua orang bisa datang ke acara tersebut. Berbekal informasi yang mereka dapatkan, kedua putri itu kemudian kembali meminta izin di waktu sang raja lagi menyiapkan pidatonya. Namun Ratu Angela malah memberikan pilihan lain, yaitu mereka berdua boleh mengadakan pesta di istana ini dan bisa mengundang teman dekat mereka. Karena kedua putri itu ngotot untuk keluar, Ratu Angela lalu memberitahu apa alasan melarang mereka demi menjaga Putri Elizabeth yang kelak akan menjadi seorang ratu. Ternyata perdebatan itu membuat raja nggak tahan dan akhirnya memberi izin untuk keluar istana dengan syarat mereka harus menyamar sebagai orang biasa. We should let them go. Remember, it was different for us. Kemudian di malam harinya, kedua putri itu merasa bahagia karena mereka berpikir bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun Ratu Angela merasa khawatir pada kedua putrinya, jadi dia meminta dua prajurit bernama Price dan Burik untuk menemani mereka. Karena Raja George akan berpidato di tengah malam, Ratu Angela hanya memperbolehkan mereka berpesta di sebuah hotel dan harus udah pulang sebelum jam 1 malam. Kedua putri itu pun akhirnya bisa melihat keramaian di luar istana dan sedikit merasa terkekang karena dijaga ketat oleh dua prajurit. Sesampainya di tempat tujuan, kedua putri itu langsung disambut oleh pelayan hotel yang udah tahu tentang kedatangan mereka. Mereka berdua lalu diantar menuju ke sebuah ruangan, dan ternyata Ratu Angela udah menyiapkan pesta bagi kedua putrinya bersama para bangsawan yang udah tua. Sementara itu di luar ruangan, Letnan Burik tertarik dengan seorang wanita dan ingin mengajak Price untuk ikut minum-minum sambil berjaga di luar pintu. Tapi gara-gara kejadian itu Price dan Burik jadi nggak fokus pada tugas mereka, sehingga Putri Margaret yang merasa bosan di ruangan itu akhirnya bisa keluar tanpa terlihat. Beberapa waktu kemudian, Putri Elizabeth yang nggak melihat adiknya lalu ikut keluar dari ruangan itu untuk mencari keberadaan Maggie.
Dan begitu dia naik ke lantai atas, Lizzie akhirnya menemukan Maggie yang akan pergi bersama orang asing. Ketika Lizzie mengejar adiknya, dia nggak sengaja menyenggol seorang wanita sampai menjatuhkan tumpukan gelas. Lizzie pun lalu melihat adiknya yang udah masuk ke dalam bis, sehingga dia segera menyusulnya dengan menumpang bis yang ada di belakangnya. Dalam bis tersebut, Lizzie kemudian mencoba untuk berbicara dengan Maggie yang akan menuju ke sebuah tempat yang bernama Trafalgar Square. Di waktu yang sama, Lizzie tiba-tiba aja diminta untuk membayar tiket, tapi sayangnya dia sama sekali nggak membawa uang. Ketika Lizzie akan diusir dari bis, untungnya ada pria bernama Jack yang berbaik hati untuk membayarkan tiket tersebut. Namun Lizzie merasa panik karena bis mereka tiba-tiba aja berbeda jalur, dan ketika akan turun dia malah terjatuh bersama Jack yang bermaksud mengembalikan dompetnya. Gara-gara kejadian tersebut, tangan Lizzie jadi terluka sehingga Jack berusaha untuk mengobatinya. Jack pun lalu mengajak Lizzie untuk masuk ke sebuah bar agar dia bisa membersihkan tangan dan rambutnya yang kotor akibat terjatuh. Burik yang lagi bersenang-senang dengan para wanita tiba-tiba menjadi terkejut karena dia mendapat telepon dari sang raja yang menanyakan kondisi kedua putrinya. Di sana, Burik memberitahu kalau mereka berdua lagi berpesta dengan para bangsawan, sehingga sang raja bisa fokus untuk memberikan pidatonya lewat siaran radio. Setelah Lizzie selesai membersihkan dirinya, Jack kemudian membelikannya minuman sebelum mereka keluar dari bar. Pada saat itu, pemilik bar menyalakan radionya untuk mendengarkan pidato dari sang raja yang berbicara mengenai perdamaian di Eropa. Ketika mereka semua terdiam mendengarkan radio, Jack tiba-tiba berbicara nggak sopan dan mengatakan kalau pidato itu hanyalah omong kosong. Tentu aja orang-orang merasa marah pada tanggapan tersebut dan menganggap kalau Jack nggak menghormati Raja George sebagai pimpinan negara mereka. Jack yang ditendang keluar dari bar kemudian mengatakan kalau dia nggak suka pada suara raja yang gagap dalam menyampaikan pidatonya. Sebenarnya Lizzie juga merasa kesal dengan tanggapan tersebut, namun dia berusaha menutupi identitasnya dengan mengatakan kalau dia pernah bertugas sebagai seorang mekanik. Mengingat Lizzie harus mencari adiknya, dia lalu meminta tolong kepada Jack agar mengantarnya ke Trafalgar Square. Ternyata dari awal Jack memang berniat untuk mengantar Lizzie ke tempat itu, dan di sana mereka melihat banyak orang yang sedang merayakan kemenangan perang. Di saat Lizzie ingin mencari adiknya, dia tiba-tiba aja terseret sama orang-orang yang membuatnya terpisah dari Jack. Di sana, Lizzie sempat melihat seorang wanita yang mirip dengan adiknya, padahal di tempat itu juga ada Maggie yang lagi mencari keberadaan Lizzie. Karena Lizzie nggak ketemu sama adiknya, dia lalu berjalan menuju ke istana Buckingham dan nggak sengaja melihat Jack yang lagi merangkul dua wanita. Beberapa saat kemudian, Raja dan Ratu muncul di hadapan publik, dan tepat jam 12 malam mereka semua akhirnya merayakan VID bersama-sama. Setelah perayaan itu selesai, Lizzie langsung meminta bantuan kepada Jack untuk mencari keberadaan adiknya. Lizzie pun memberitahu kalau adiknya sempat membahas soal klub Curzon, dan jika mereka berhasil menemukan Maggie, Lizzie berjanji untuk mengajak Jack minum bersama. Sementara itu di tempat lain, Price dan Burik yang baru selesai bersenang-senang, tiba-tiba jadi teringat kalau mereka harus mengantar kedua putri kembali ke istana.
Tentu aja mereka berdua jadi merasa panik karena mengetahui kalau kedua putri itu ternyata udah nggak ada di tempat pesta. Adegan film kemudian beralih ke Maggie yang pergi ke klub Carson bersama seorang perwira bernama Jeffer. Namun karena mereka nggak bisa masuk ke dalam, Jeffer akhirnya mengajak Maggie mendatangi klub malam yang lainnya dan memesan 2 minuman yang dicampur dengan obat-obatan. Beberapa waktu kemudian, Jack dan Lizzie yang baru aja tiba di klub Carson lalu bertanya kepada penjaga pintu tentang keberadaan Maggie. Awalnya penjaga itu nggak mau memberikan info apapun, tapi setelah disogok dengan uang, dia akhirnya memberitahu kemana Maggie pergi. We've got to talk about money. Left into Lexington, first right onto Broadwick, second left, up to... Menurut informasi yang mereka dapatkan, Lizzie kemudian berpikir untuk mencari adiknya sendirian. Namun karena Jack memberitahu kalau daerah itu rawan dengan kekerasan, Lizzie akhirnya terpaksa meminta bantuan lagi untuk mengantarnya ke sana. Di tengah perjalanan, Jack lalu memiliki ide untuk menyewa seorang PSK yang bisa membantu mereka agar diperbolehkan masuk ke dalam klub. Di sisi lain, Maggie yang lagi asik berjudi tiba-tiba mengalami pandangan kabur yang membuatnya merasa panik dan ingin segera pergi dari tempat tersebut. Maggie yang nggak bisa melihat dengan jelas, kemudian nggak sengaja masuk ke sebuah ruangan dan bertemu dengan pemilik klub yang bernama Stan. Di sana, Maggie mengaku kalau dia adalah putri Margaret, sehingga Stan langsung meminta anak buahnya yang bernama Raymond untuk mengusir Jeffer. Stan yang menghormati keluarga kerajaan, lalu memperlakukan Maggie dengan baik dan bertanya kenapa dia bisa terdampar di tempat ini. Maggie pun lalu mengatakan kalau dia ingin pergi ke tempat bernama Chelsea Barak dan Stan berbaik hati untuk mengantarnya ke sana. I'll drop you home afterwards. Excellent plan. How long have you been on this game then? Well, actually, this is my first time. Beberapa saat kemudian, Jack dan Lizzie tiba di klub milik Stan, tapi Jack nggak diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Lizzie pun lalu membantu Jack untuk masuk lewat jendela, dan mereka kebetulan bertemu dengan seorang wanita yang memberitahu kalau Margaret diajak pergi oleh Stan. Begitu mereka akan pergi dari klub tersebut, anak buah Stan tiba-tiba muncul di depan mereka yang merasa marah dan langsung mengajak Jack untuk berkelahi. Untungnya, Lizzie segera datang untuk membantu Jack, dan mereka berdua akhirnya berhasil keluar dari klub tersebut. Di saat mereka berada di luar, Jack kemudian bercerita kalau dia adalah prajurit angkatan udara yang nggak mendapat izin untuk keluar dari markasnya. Besok pagi, Jack sebenarnya ada parade dengan anggota yang lain, tapi dia nekat untuk keluar malam ini karena ingin bertemu dengan ibunya. Ketika Lizzie ingin menyetop taksi, ternyata taksi itu nggak mau berhenti, sehingga Jack mengajak Lizzie untuk menumpang pada sebuah kapal. Di sisi lain, Maggie yang udah sampai di tempat tujuan, akhirnya memberitahu password itu kepada Stan agar dia dan anak buahnya bisa ikut masuk ke dalam. God save the king. God save the king. Selama di perjalanan menuju ke Chelsea Barak, Jack kemudian bercerita tentang pengalamannya waktu berperang melawan Jerman. Ceritanya, Jack dan anggota lainnya pernah terjebak di medan perang, sampai salah satu temannya menderita luka yang serius. Walaupun Jack sempat pasrah pada hidupnya, dia dan teman-temannya akhirnya bisa kembali ke markas, tapi perjuangan mereka ternyata nggak dihargai oleh seorang atasan. Sejak saat itulah, Jack jadi sakit hati pada atasan tersebut, sehingga dia jadi meremehkan aturan dan berani kabur dari markas untuk bertemu dengan ibunya. Sesampainya di tempat tujuan, Jack yang melihat keberadaan prajurit bertopi merah kemudian meminta Lizzie untuk masuk sendirian. Di dalam gedung tersebut, Maggie tiba-tiba aja diajak berdansa oleh seorang prajurit,
Padahal saat itu Stan ingin mengantarnya untuk pulang ke istana. The Niles. Ketika Jack masuk lewat jendela toilet, dia kebetulan bertemu dengan Price dan Burik yang malah minum-minum karena mereka bingung mencari keberadaan kedua putri. Begitu keluar, Jack sempat ketahuan oleh prajurit bertopi merah, tapi untungnya dia berhasil melarikan diri dan bergabung kembali dengan Lizzie. Di saat mereka memasuki ruangan pesta, Jack dan Lizzie langsung mencari keberadaan Maggie yang lagi berdansa dengan dua prajurit. Lizzie akhirnya melihat Maggie yang lagi direbut oleh kedua prajurit itu, dan dia langsung meminta bantuan kepada Jack. Karena Jack udah membuat keributan, dia jadi ditangkap oleh prajurit bertopi merah, sehingga Lizzie akhirnya mengakui identitasnya untuk menolong Jack. The Princess Elizabeth! Your friend, huh? Pengakuan itu pun membuat orang-orang merasa terkejut, dan Jack sendiri nggak menyangka kalau selama ini dia udah berdekatan dengan putri mahkota. Kemudian saat mereka ingin mengantar kedua putri itu pulang, Lizzie langsung meminta Price untuk diam karena dia ingin pergi bersama Jack. Namun Jack malah merasa marah kepada Lizzie karena selama ini dia udah merahasiakan identitasnya sebagai seorang putri. Lizzie! Your Majesty? Walaupun status sosial mereka jauh berbeda, Lizzie mengaku kalau dia menikmati kebersamaan mereka karena Jack memperlakukannya seperti wanita biasa. Lizzie pun lalu meminta Jack agar mengajak mereka ke rumah ibunya, sehingga Price dan Burik akhirnya terpaksa mengikuti kedua putri itu dari belakang. Sesampainya di tempat tujuan, Jack kemudian mengenalkan Lizzie kepada ibunya yang bernama Joan. Di sana, Joan lalu mengajak Lizzie untuk minum teh bersama sambil mendengar cerita Lizzie bagaimana dia bisa bertemu dengan putranya. But it's not just any old night, is it? Setelah mereka berdua selesai mengobrol, Lizzie lalu meminta adiknya agar pulang sendirian, sedangkan dia sendiri akan meminta Jack untuk mengantarnya. Buckingham Palace, please! Di perjalanan, Lizzie sempat mengaku kalau dia sebenarnya ingin menjadi gadis biasa dan mendapat perlakuan normal dari orang-orang tanpa harus memberi hormat kepadanya. Not everyone bowing and curtsying. That freedom to breathe. All that. Sesampainya mereka di istana, Lizzie kemudian mengenalkan Jack kepada kedua orang tuanya dan ingin mengajaknya untuk sarapan bersama mereka. Pada saat itu, Jack bercerita kalau dia dan Lizzie sempat berada di sebuah bar, di mana orang-orang sangat menyukai pidato yang disampaikan oleh sang raja. Actually, they liked it. Mengetahui raja dan ratu nggak suka sama kehadiran Jack, Lizzie lalu memberitahu kalau Jack udah banyak membantunya selama dia berpisah dari Maggie. Lizzie pun lalu meminta izin untuk mengantar Jack kembali ke markas, dan sebelum mereka pergi, sang raja sempat mengucapkan terima kasih karena Jack udah menjaga putrinya. Well done. Thrip. Setelah raja dan ratu keluar dari ruang makan, Jack kemudian mengatakan kalau parade di markasnya akan dimulai dalam 30 menit. Sebagai seorang putri, Lizzie ingin membantu Jack dengan menelpon atasannya, dan dia juga buru-buru mengantar Jack untuk kembali ke markasnya. Ketika mereka sampai di markas angkatan udara, Jack lalu memberikan hadiah berupa bunga, dan Lizzie mengatakan kalau dia akan mengingat pertemuan ini. Selain itu, Jack juga memberanikan dirinya untuk mencium Lizzie, dan ketika mereka berpisah, Lizzie mengingatkan penjaga di sana agar nggak berbicara kepada siapapun. Not a bloody word, right? Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul A Royal Night Out. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.